Ini adalah TWS yang paling sesuai dengan namanya. It's quiet and comfort. Hey guys, balik lagi sama gue Aryo atau Eshegario. Kali ini kedatangan new TWS from Bose. Ini adalah Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Gue udah cobain Quiet Comfort Earbuds yang pertama, dan ini merupakan upgrade yang lumayan besar ya. Sayang banget mereka launchnya ketutupan launchingnya Apple AirPods Pro 2 dan iPhone 14 dan 14 Pro. Padahal pesaing terkuat nih menurut gue. Tapi sebelum kita ngomongin itu lebih detail, kita lihat dulu what's in the box. Di dalam kotaknya sendiri kita dapat TWS-nya, tentunya udah pasti, dan kita juga dapat kabel charger, 3 pasang ear tips, dan juga 3 pasang stability band. Apa itu maksudnya? Wait, ini apa ya? Kok kebagi dua gini? Ear tips and stability band kepisah. Gini, kalau kalian lihat di QC Earbud One, mereka gabungin wing shape-nya, stability band ke dalam ear tip-nya. Ini semua jadi satu. Sekarang dipisah. Ear tips beda, stability band-nya beda. Jadi kenapa? Karena memang Bose menganggap bahwa semua kuping orang itu bentuknya beda-beda. Jadi mereka memutuskan untuk dipisah biar orang bisa pasang mana yang cocok sama kuping mereka. Misalnya ear tips-nya L, stability band-nya mungkin yang L3 atau L2 aja bisa beda gitu. Jadi hasilnya kalau dipakai, ini earbuds paling nyaman yang pernah gua pakai. Enteng dan gak lepas-lepas. Jadi cocok banget buat kalian yang juga pakai ini untuk olahraga. Karena jadinya kayak nggak pakai TWS tapi tetap ada suara musiknya gitu. Ngomongin soal touch controlnya, ini menurut gue the best sih. Simply the best. So easy to use. Jadi kalau kalian mau naikin volume tinggal di slide up or down. Kalau di pause atau play tinggal ditekan sekali aja. Press and hold untuk aware mode atau quiet mode-nya Bose sendiri. Mungkin agak sedikit disayangkan adalah ini settingnya sekarang cuma bisa begini aja di earbuds kiri dan kanan, dan terus itu harus sama gitu. It would be nice kalau misalkan slide up di kanan atau buat volume, atau slide up earbud kiri buat ganti lagu. Jadinya kita bisa settingnya secara terpisah. Tapi ini bisa diperbaiki harusnya dengan firmware update, dengan apps update juga bisa. So we'll see. Nah, kita udah tahu nih yang namanya Bose pasti nggak perlu ditanya lagi ya untuk kualitas suaranya. They've been in the business for 59 years. Oke, di dunia audio mereka udah 59 tahun, dan di rumah gue ini gue juga pakai soundbarnya Bose. 2 lagi, 300 dan 500. Karena gue percaya banget sama sound quality-nya Bose. Nah, nggak beda sama QC2 ini. Ya, gue suka banget suaranya yang detail. Gue bisa merasakan bassnya yang lumayan cukup nendang dan mids-nya yang detail. Detailnya gimana sih maksudnya? Jadi itu gini, gue bisa dengar suara frekuensi yang berbeda. Gue bisa dengar suara snare drum yang di belakang musik, tapi gue juga masih bisa dengar vokal di depan yang jelas banget. Gue coba dengar beberapa musik dari R&B, jazz, dance, dan semuanya gue bisa nikmatin suaranya banget. Jadi kaget banget begitu ada earbuds sekecil ini, tapi gue bisa mendapatkan kualitas suara yang gokil. Dengar berita sih katanya ya, di Spring 2023 ini katanya Bose mau ngeluarin firmware di mana kita bisa dengerin lossless audio yang lebih high quality menggunakan QC Earbuds 2 ini. Nah, kalau emang bener dengerin musik pakai ini dan Apple Music atau Tidal mungkin bisa bikin kita immerse banget dan more detailed sama lagunya. Dan jangan lupa kalau kita masih bisa ubah lebih dalam lagi dengan menggunakan EQ-nya. Nah, EQ di software Bose Music ini menurut gue bagus banget. Semua dibikin simple, nggak ribet. Mereka memisahkan jadi 3 slide, bass, mid, and treble. Jadi kalian nggak perlu tahu tuh audionya dalam-dalam banget kayak gimana, jadi 3 itu aja. Tapi bisa setting up to your personalized audio profile. Jadi ya kita rasain aja, kita dengerin aja mana yang suka dan pilih. Nah, kudos for Bose untuk membuat aplikasinya sangat intuitif tapi juga masih user friendly. Dari Bose sendiri bilang kalau battery life-nya tuh bisa 6 jam dengan noise cancellation on, dan dapat ekstra 3 kali charging dari case-nya yang udah lebih kecil dan lebih tipis dari QC1 kemarin. Di kehidupan nyata, ini nggak jauh beda dengan apa yang diklaim Bose dengan 6 jam tadi. Yang sangat disayangkan dengan harga yang cukup tinggi ini, harusnya mereka menyediakan wireless charging untuk case-nya, tapi ini belum. Oh well, kayaknya nggak bakalan afdol kalau kita nggak ngomongin ANC di TWS ini. Di Bose ini ada yang namanya ANC, mereka punya istilah sendiri namanya quiet mode. Menurut gue sebenarnya masih kurang quiet. Gue masih bisa dengerin pembicaraan orang di sekitaran gue kalau lagi di cafe, gue kerja gitu ya. Tapi begitu gue nyalain ke aware mode-nya, wow ternyata suaranya banyak banget yang ke filter. Itu sebenarnya udah lumayan bagus, tapi kurang quiet. Ya, well, gue mungkin ya. But, menurut gue yang paling keren adalah di aware mode-nya. Aware.
Si aware mode-nya ini itu semacam transparency mode lah ya di TWS lain. Jadi kita bisa pakai earbuds-nya untuk dengerin musik, tapi masih bisa dengerin suara di sekitar kita. Cocok banget terutama buat yang lagi olahraga lari atau sepeda mungkin, biar aware kalau ada klakson, motor, mobil di sekitar kita, itu penting banget. Nah, yang membedakan aware mode sama transparency mode lain apa sih? Ada yang namanya di sini Active Sense Technology. Keren banget ya namanya, Active Sense Technology. Intinya sih mereka akan dengerin suara di sekitar, terus nangkep mana yang suaranya kira-kira akan merusak telinga kita. Misalnya baja yang tiba-tiba lewat kenceng banget, atau ada konstruksi gedung, atau misalnya apapun itu yang otomatis kenceng banget dan dia akan nangkep itu dan akan ngecilin secara pelan-pelan. Ya, gue udah coba kemarin tiba-tiba ada suara motor kenceng lewat dan QC2 ini nangkep, terus suaranya pelan kecil gitu. Jadi nggak ngagetin dan lepas dari immersiveness-nya si aware mode. Ya mungkin ada beberapa orang yang lebih mentingin noise cancellation ya untuk musik. Tapi ada juga yang senang pakai aware mode ini untuk mengurangi suara kenceng di sekitarnya. Dan untuk orang-orang yang pusing atau capek dengar suara kenceng kalau lagi pulang kantor. Tapi tetap mau aware sama sekitaran. Jadi pengen ada suara tapi tipis-tipis aja gitu. TWS ini cocok banget. Satu hal yang gue suka di bagian desainnya adalah masih menggunakan tombol fisik untuk reset. Jadi kalau lo mau ganti device atau mau apa, dia masih ada tombol fisiknya, bukan buka tutup doang. Kadang-kadang lo nggak tahu kapan actually works atau enggak. Jadi sama versi sebelumnya, tombol resetnya ada. Kali ini nih di luar dan di belakang, sebelumnya di dalam. Oke, cons-nya sekarang. Mungkin ada beberapa yang bisa diperbaiki di QC3 nanti ya. Buat gue secara personal, gue merasa masih charging case-nya ini cukup besar, masih kegedean walaupun udah mengecil dari QC1 kemarin. Tapi ini masih gede untuk dikantongin. Ini udah perjalanan yang cukup baik ya sebenarnya. Tapi masih gede, tapi udah lebih baik. Tapi masih gede. Ini gimana dong? Dan ada hal lain yang cukup challenging buat gue adalah ternyata dari Bose ini belum bisa seamless transfer kalau gue dengerin satu device ke device lainnya. Jadi kalau gue habis dengerin musik di smartphone, terus tiba-tiba harus denger ke tablet atau iPad gue atau ke komputer, itu nggak segampang tinggal play musik di sana gitu. Walaupun dua-duanya udah terkoneksi sebelumnya. Butuh connect lagi secara manual, diklik lagi dan nunggu lagi. Jadinya agak sedikit challenging. Tapi again, probably it can be fixed by a software. Seperti yang gue bilang tadi, kalau Bose udah berkecimpung lama banget di dunia audio, jadi nggak perlu ditanya lagi soal kualitas audio. Gue juga percaya sama suaranya Bose yang nggak pernah ngecewain. And QC2 delivers that. Gue seneng banget pakai buat daily, olahraga, dan buat istirahat. Earbuds-nya enteng, fit to ear, nggak lepas-lepas, suaranya detail. Nah tapi memang, tadi gue bilang harganya cukup tinggi. Mereka menjual di harga 4,799. Cukup tinggi untuk TWS. Tapi itulah yang lo dapet dengan kualitas Bose. Jadi menurut kalian gimana? Worth it nggak harga segitu untuk TWS kualitas kayak gini? Komen di bawah kalian gimana. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice.